Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ya kelas A dan B karena ini permintaan kelas B maju ke 34. Nah, pertanyaannya itu kelas B itu tahu mungkin siapa tahu. Wah, biasanya bangun jam 11 Pak, bangun pagi ya kan repot nih. Semoga pada semuanya udah pada bangun ya. Apa namanya? Ya, ya virusnya sih punya kebiasaan bangun pagi lah ya. Oke, nah ini nanti akan makanya setahu saya sih Zoom-nya itu terbatas 100 ya. Jadi nggak bisa digabung 3 kelas, mungkin 2 kelas. Ya bisa aja sih semuanya, tapi nanti bisa jadi ada yang mau ikut tapi gara-gara Zoom-nya penuh, itu yang jadi masalah. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas di materi pertemuan ke-10 ya tentang mengukur biaya hidup atau measuring The Cost of Living. Nanti ada bukunya, ada inspirasinya. Tapi sebelum itu, sebagaimana saya janjikan, karena kalian minta online, saya absen dulu, oke? Nah, ini harus ketika absen harus hadir, muncul on cam dan ada suaranya. Kalau enggak, tak -2 ya. Ini Siap. harus Ngeri konsekuen. kali lah bapaknya. Oh, biar jadi kalian jadi ada dokumentasi nih pernah kuliah gitu kan. Kalau di offline di kelas kadang nggak ada rekamannya. Zenita Albar Hadir, Pak. mana? Oke. Bertiga ya kalau yang Vito Yudo. Ram absen. Hmm. Vito Yudo. Sama banget. Hah? Vito Yudo udah Oh, Vito. ya, hangus berarti ya. Hangus minus. Hangus ini kayak dibacakan ini kalian kayak Undian dibacakan kupon ya, Bu. Ya, kemudian Pak. itu hangus lah. Kupon ya, Pak. Iya, Pak. Salah sendiri udah di Zeta Zenia. Jawa, Jawa. Oke, oke. Zeta Zenia mana? Ini direkam loh, Cok. Ini nggak ada. Kan ini direkam. Siapa? Zeta Zenia? Akhir, Pak. Kita. Sob, ini kayaknya perempuan deh. Zeta Zenia Soleha. Nanti kalau yang terlambat nanti belakang setelah ditutup. Kalau Hari ini dari siapa yang nggak datang nanti terakhir. Itu pun poin hadiahnya udah diganti ya. Paling +1 telat. Zeta Zenia sekarang hadir? Nggak hadir. Rizka Rubiana. Lagi di absen kok kelasku. Aulia Fatmawati dulu. Aulia Kita jadi yang ini sama. Wih, berisik, 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 berisik. Aulia Yang Fatmawati. lain di mute Mana dulu, Aulia yang itu? lain. Oh, Rahma sama Aulia. Oke. Tutup, tutup. Oke, terima kasih. Rizka Rubiana. Hadir, Pak, Fitnan hadir. di mute dulu, Fitnan. Fitnan di Karubiana mute hadir, dulu. Pak. Di mute, mute dulu Ya. mic-nya, di mute. Vito, Vito. Ataya Shiva. Nggak tahu. Iya, di mana? Salahan, Mbah. Saya Undang-undang. Ini on kamera nih. Oh, di on. ini yang masuk tuh di mute dulu, kasihan yang mau bilang hadir. Nanti yang terlambat terakhir sebelum ini setelah ditutup kelasnya, jadi lapor dia terakhir. Udah ketinggalan. Siapa ini tadi? Sampai Ataya hadir. Ataya, Hadir, Pak. mana? Hadir. Nggak ada kameranya. Ada tulisan. Oh, nah. Oke, nanti. Ataya Ibnati Rania. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hamin Fitnanuddin. Hadir, Pak.
Oke, oh ini tiga orang. Tiga, Pak. Rafli Ardiansyah. Rafli Ardiansyah. Yang mana? Oh, ini. Rafli Ardiansyah. Rafli Ardiansyah udah dibaca 3 kali, minus dulu. Nanti kalau terakhir kalau sudah selesai kuliah baru nanti saya ini kan lagi. Mukti Mauludin. Mukti Mauludin. Ya ada min 2 dulu. Ya kan kayak gini nih apa namanya? Oh, Talita Anidia. Oke, siapa? Oh, enggak usah. Talita perempuan Talita. Talita Anidia. Oke, lewatin dulu. Tiara Miftah Amalia. Hadir, Pak. Gimana? Hadir, Pak. Oke. Ada Nismah Nur Aini. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini cuma online aja kok di mana kalau kalian sambil jadi panitia pilkada juga masih bisa. Ya apa Nismah sudah hadir. Raya Zakiyah. Hadir, Pak. Oke, siap. Mau lagi masak juga boleh dah pokoknya. Sekali gue panggil. Rizka Febianti. Masih Tom. Nah, ABG udah sengaja, Cok. Riz, yang masuk itu Hadir, Pak. Hadir, Pak. siapa ini? Saya ulangi lagi. Rizka Febianti. Hadir, Pak. Mana? Oh, itu pinjam punya Ataya. Oh, bilang pinjam Ataya, Pak, gitu. Ya, HP-nya nggak bisa. Aku banget. HP-nya bisa download, Pak. HP-nya nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. HP-nya Bisa. nggak bisa. Oh, oke, ya, HP-nya bisa. Ya, oke, itu kalian berdua tetanggaan atau gimana? Satu kosan kali ya? Oke, Agil Priyatno. Hadir, Pak. Mana ini? Iya, Hadir. wajah nggak ada wajah. Yang kamu Adi Rahmat itu. Mana wajahnya? Hadir Ahmad, hadir, Pak. Oh, Adi Rahmat. Ya. Agil, Agil, Pak. Oh, kamu sama Adi Hadir. Rahmat. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Agil enggak sama Ade. Enggak, Adi Enggak. Rahmat itu 4 orang itu. Beda, Pak. Beda. Iya, maksudnya Agil yang mana? Agil, mukamu Hadir. mana? Oh, itu sampingnya Adi Rahmat itu. Apa angkat tangannya Agil. Yang mana orangnya? Your face, your hand. Nah, mana ini nggak ada. Ya udah, min dulu. Min dulu. Muhlisin Wahid Nuryanto. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini ternyata banyak yang berkomplot ya. Soleh Sadewo. Hadir, Pak. Hadir. Pak, hadir. Hadir. Enggak, yang mana? Enggak kelihatan ngomong. Oh, itu Soleh Sadewo. Oke, yang Adi Rahmat. Enggak, itu di rename kamu harusnya Adi Rahmat, Saleh Sadewo Nggak gitu. bisa, Pak. Nggak bisa diedit, Pak. HP-nya nggak bisa dianu, Pak. Nama-nama. Oh, kacau. Nah, ini Adi Rahmat baru hadir. Nah, Adi Rahmat. Wong piro di situ? 4, Pak. Pak, ini cari sinyal ini, Pak. Di luar kos ini. Iya, boleh. Ini Bang. Putri Leonika. Hadir, Pak. Oke. Oh, Wong Yugi, Gracintia, Risma, Aula, Lili nanti tuh. Iya, apa? Abdul Rahim, Anas. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Jadi, besok itu berarti ada di face khusus tinggal ya. Fistia Lutfi Anggra ini. Hadir, Pak. Hadir. Yang mana? Hadir. Oh, enggak kelihatan aku. Gimana ini? Gimana? Enggak ada wajahnya. Yang Gracintia itu. Kristi, namanya nih Kristi. Hadir, Pak. Oh iya, oke, siap. Ada Yuki Anggra ini. Oh,
Hadir, Pak. Kamu Hadir. yang sama Grace Cynthia ini. Bocah. Pira wong limo. Nobar. Luhur Adih Batiar. Hadir Pak, hadir. Oke. Aulia Siti Mafiroh ini semoga sakit bisa join ini. Hadir, Pak. Gimana? Oh, dia sembuh. Itu kayak Iya, Pak. backgroundnya sama sama siapa itu dia? Oh iya. Oke lah, hadir yang penting alhamdulillah sudah sembuh. Safitri Diahayu. Hadir, Pak. Gua nemu Oke. Oh ini ide ini cucuk dari gas. semua HP pada joinan. Oke, Rizky Fahrudin. Ya, atau nggak di pen. Rizky Fahrudin. Rizky Fahrudin. Nah ini gaptek gak ada nih orang kasihan nih. Nggak ada tumpangan. Ya minus dulu. Nanti kalau setelah selesai kalau yang minus-minus. Apa Dava namanya? Azak Kirim Perdana. aja ke gitu. Hadir Pak. Yang mana? Oh, Fahri Hes itu. Bukan. Eh, yang mana? Hadir Pak. Oh iya iya iya. Oke, hadir. Dava Razak. Khalid Abdussalam. Hadir Pak, hadir. Mana ininya wajahnya? Pak, bentar Pak. Ada kayak ngomong piye? Sini Pak. Ini tuh face identification loh ya. Ini Pak. Oh iya. Oh iya iya. Khalid Abdussalam. Oke. Oke, ini face identification ini. Udah canggih sekarang ini. Pak, cari. Ya, tahu suara itu nanti ini lagi. Srisma Putri Maharani. Hadir, Pak. Oke, oh ini Odi. Oke, Risma. Ini gantian guys. Oh, gantian. Ammar Gunawan. Wah, mana Ammar Gunawan? BAB Pak. Oh ya, Kadir Rahmat itu. Itu wong piro tuh itu? Ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Ya, Pak. Iki Khalid Abdussalam. Ya, ya, ini yang mana? Yang namanya ini coba angkat tangan. Ammar, yang Ini mana? saya Pak. Oh iya. Oke, lambaikan tangan. Oke. Fatan Abdullah. Hadir, 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 Ukhti hadir. Lafifah. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke, Ifah. Oke. Fadl bin Muhammad. Hadir Pak. Oke. Oh, siap. Rahma Fatin. Hadir, Pak. Oh, Rahma. Oke. Zaki Wahyu Putra. Oke. Adam Abdullah. Oh iya. Oh, itu Adam Abdullah. Berarti kita mau piro kisah maksudnya. 5 ya. Oke. Ini Adam Abdullah. Itu HP-nya Adam. Wong 4 itu ya. Oke. Hadir belum Pak? Ya, Alfionita. Ini hadir nih kayaknya tadi. Joinan sama siapa ya? Alfionita. Hadir, Pak. Gunti gimana? Rahma itu. Oh, sama Rahma itu. Ya. Oke. Oh, oh. Oh, Faisal, bangun Faisal. Fitri. Oke. Sama Safitri. Sofwa Khilafah. Mana? Pete mandi dulu. Yang mana? Mandi. Apa ini? Sofwa Khilaf. Oh, ini jarang hadir ya? Ini apa masih sakit apa mungkin ya? Hadir, Pak. Ya siapa ini? Siapa? Pak. Sofwa. Ya. Umam mandi Umam. Kui Yuki, Cynthia, Risma, Aufa, Lili, Sofwa. Kamu nggak ditulis namanya di rename itu. Berarti itu nomor Aufa, Pak. Yang mana tuh? Oh itu kamu Sofwa. Iya. Oh iya, Yuki, Cynthia, Risma, Aufa, Lili, wong piro? Wong 5, wong 6 gitu perempuannya. Oke. Muhammad Al-Fatin. Mana? Yang mana Muhammad Al-Fatin? Hadir ini. Oke. Ulma Koimal Kisti.
Halo, Ulma Koimal Kisti. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, ya minus Skip, dua. skip. Siapa ini yang hadir? Muklis Pak, Muklis. Belum panggil. Ferdi Kurniawan. Hadir Pak, hadir. Nggak ada wajahnya. Hadir Pak. Yang ini ya. Oh, itu. Oh ya Allah. Pakai baju dulu kamu itu. Aduh, kacau. Ya, Pak. Ya, Pak. Lagi bangun tidur dibangunin paksa kali ya. Fahri Afifuddin. Hadir Pak, Ya, hadir, Sabtu, hadir, Pak. hadir Pak. Barcelona, Hari mandi dulu hari. Hadir Pak. Tufaila Silmi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tambah gini ke waktu tadi 2 dan tambah 3 itu Hadir, Pak. grupnya. Ini dikeluarin, Pak. Hadir, Pak. Ini sebenarnya malas modal apa gimana ya? Kacau juga itu. Prinsip ekonomi gitu kali ya. Wah, biar nggak keluar kuota, Pak. Tapi ya Hadir, hadir. ya. Grace Cynthia ini hadir nih. Grace Cynthia tadi yang satu grup berlima tadi ya. Sama si Sofwa itu. Mana Grace Cynthia? Hadir Pak, hadir. Oh ya, siap. Oke, dah. Terima kasih untuk kelas-kelas nama-nama kelas A. Nanti setelah kelas coba nanti dikonfirmasi Ulma, Fatin, Muhammad, Rizky, Fahrudin, Rafli, Mukti, Talita, dan sebagainya. Oke. Karena ke kelas B. Nah, ini ke kelas B nih. Berapa ini? Oh, 64. Si ada yang nggak hadir ini. Novian Dani. Hadir Pak, hadir. Oke, dan karena hadir ke sini nilai 3. Op, on cam. Terus Vika Izul Umami. Hadir Pak, hadir. Oke. Hadir. Terus Rafika Ayu. Hadir Pak, hadir. Oke. Faisal Januar. Hadir Pak. Oke, ini kelas B nih yang lobby tadi pertama kali lobby nih. Wes dikabulkan lah. Deva Nada. Hadir Bapak, Mana? hadir Bapak. Oke. Nove Ramadhani. Hadir Pak, Oke. hadir. Amalia Rafida. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Inabila Munaifah. Masih. Hah? Pak, hadir Pak. Tadi belum mute. Belum. Hadir Pak. Ini uang 2 orang nih. Labila nanti sama Iya. Lucy. Oh Iya, ya. Pak. Iya Pak. Ini tetap ada yang nebeng ya di sini. Oke. Tiara Elora. Tidur. Tidur. Hadir, Pak. Tiara Elora. Hadir Pak. Yang mana? Oh ya itu. Kamu jadi ini tidur. Tadi siapa yang bilang itu? Oke. Dan Najwa Nurul. Hadir Pak. Yang mana kok Jaka Razak HP-nya? Yang mana? Yang mana? Najwa, mana Najwa? Hadir Pak. Oh, Wawa itu. Nah, namanya. Oke, Umu Alfi. Hadir, Pak. Hadir. Online ini kita. Nailah. Mana Nailah? Nailah. Halo Nailah. Oke, minus dulu. Kurotun Mufidah. Hadir, Pak. Oke, siapa tahu mungkin belum punya kuota atau belum dapat wifi kan. Alif Ikhwan. Hadir Pak, hadir, hadir. Oke. Arif Munadi. Hadir Pak. Hadir. Oh ini Arif nanti Fitnan sama Muklis. belum Muklis tadi baru Udah Pak, Muklis panggil udah Pak. ngomong hadir. Nita Ayo, Muklis. Amelia. Nita Amelia. Nita minus dulu. Ada Sultan ini nggak ada. Karista.
Hadir, Pak. Oke. Febriansyah. Hadir, Pak. Oke. Nazila Sakinah. Hadir, Pak. Hah? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Belum ada soalnya tadi baru nyambung. Oke. Farhat Abdillah. Hadir. Oke. Rafa Aulia. Rafa Aulia. Hadir, Pak. Mana? Pak. Oh, ini Hadir. mutu Davin. Davin ini. Iya, Raf- Pak. ini Rafa Aulia. Oh, hadir. Davin hadir juga. Oke. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Oke. Afro Alfaik. Hadir, Pak. Eh, Hadir. Oke. Diana Alfianti. Hadir, Pak. Mana? Oke. Siti Zulaika. Hadir, Pak. Oke. Sa'dun Ni'am. Hadir, Pak. Hadir. Terus. Balqis Queen. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Fawaz. Langsung kamu. Hah? Muhammad Zora. Aki. Nggak ada. Minus dulu. Dona Werani. Hadir, Enggak, Pak. Yang mana? Ini Yang Luciar Sprilla itu. bukan. Oh iya iya iya. Oke. Oh, baru ini. Oke. Ini. Ina Solihah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Berarti kasih Azam Zamar. Kamu. Hadir, Pak. Hadir, hadir. Hadir, hadir, hadir. Ya. Ilham Nafi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lucy Aprilia. Hadir, Pak. Oh iya. Hadir. Oke. Terus Azizah. Hadir, Pak. Yang mana? Hadir, Pak. Oke. Nah, baru connect. Putri Rahmawati. Hadir, Pak. Oke. Muna Syarifah. Hadir, Pak. Coba belum kelihatan. Lagi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafli Alamsyah. Hadir. Rafli Alamsyah ini yang PS-an, Pak. yang gembok ini, woi. Bangun. Tidur. Oh ya masih minus. Minus tidur kayaknya. Kasihan. Nazihah Kurota Ayun. Hadir, Pak. Hadir. Agung Nur Wahid. Agung Nur Wahid. Ada. Minus dulu. Khairun Nisa. Hadir. Oke. Desi Fadilatul. Hadir, Pak. Oke. Syafiqoh Khairun Nisa. Hadir, Pak. Hah? Hadir. Di mana? Oh, Saya. itu sama Friska. Iya. Oke. Tasfia Marsa. Hadir, Pak. Eh. Hadir. Ya, oke. Atina Salsabila. Hadir, Pak. Mana? Hadir. Oke. Alhamdulillah, komplit. Dah, ini alhamdulillah dan yang hadir sudah 62. Walaupun yang minus-minus tadi nanti dibahas setelah kelas boleh lah ya, sebelum ditutup misalnya atau di end silakan nanti ini Fawaz, Nabil, Sultan emang ada, Nita ya dan lain sebagainya. Tapi mayoritas sudah hadir. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Pak Nita hadir. Yes nanti pokoknya masih belum diganti terakhir nanti. Malah nanti harusnya mungkin yang nanti ditanya itu. Yang telat-telat, telat gak ada ini. Nah ini yang digital tuh semakin ini ya. Baik, jadi nanti yang telat-telat itu saya tanya pelajarannya apa. Apa namanya? Gak bisa jawab, gak jadi minusnya dihilangin ya. Kalau bisa jawab nilainya 3. Kalau enggak
Ya +1 aja karena terlambat. Oke. Nah, baik. Insya Allah saya materi memang mungkin tidak baiknya ya ketika apa namanya materi online saya nggak bisa terlalu interaktif. Eh, tapi insya Allah apa namanya ya kita akan tetap tanya jawab terutama mungkin setelah pemaparan materi selesai. Dan semoga kalian misalnya juga mungkin saling bukan saling sambil mengerjakan sesuatu yang lain ya. Tapi harapannya kalian bisa mengikuti dengan baik. Nah, di pertemuan ke-10 ini ada 4 materi, ada 4 file ya bisa kalian dapatkan. Nanti presensi jangan lupa dan tugas juga jangan lupa. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa namanya latar belakang ini penting. Jadi kontekstualisasi dari apa namanya pelajaran ya. Menurut saya penting. Jadi supaya sebelum materi itu memang kita coba melihat relate-nya ya, relate-nya. Contoh adalah ini ya. Jadi mengapa sih mengukur biaya hidup? Karena itu menjadi topik ekonomi dan salah satu skill yang harus dimiliki juga untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi gitu ya. Dan hal-hal yang terkait dengan inflasi itu juga berkaitan dengan biaya hidup. Ini contoh apa namanya anggapannya pernah dalam suatu ketika seorang atlet ya namanya basketball Baby Ruth namanya $80 itu tahun 1931 ya. Apa namanya dan di waktu itu pas zaman itu ternyata penghasilan dari si pemain baseball ini ternyata mendekati penghasilan seorang presiden. Nah, jadi kenapa apa namanya jadi seorang atlet itu mengatakan I had a better year. Saya memiliki tahun yang bagus ya. Itu kalau dibandingkan dengan presiden zaman itu ya. Misalnya contoh misalnya gaji zaman dulu ketika Pak Soeharto itu menjadi presiden dibandingkan dengan seorang yang pemain bola misalnya yang tahun-tahun ini bisa jadi sama gitu ya. Mengapa terjadi seperti itu? Karena ada apa namanya perubahan atau harga yang mengalami inflasi. Nah, baik. Kemudian nanti kita akan apa namanya bahas diantaranya. Yang pertama adalah kita kembali ke PPT ya, kembali ke PPT. Nah, dari gambar ini ya, yang bisa kita pelajari diantaranya adalah lihat apa yang menjadi keranjang belanja kalian. Ya, ini masih mungkin, Hah? Gimana? Oke, ya nanti kalau yang agak terlambat-terlambat nanti setelah kelas ya, setelah kelas saya baca absen kembali, tapi absen dan pertanyaan. Jadi itu biar 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 ideal lah. Makanya jangan boleh telat itu terlambat itu bukan hal yang baik dibiasakan gitu ya. Oke, nah ya istilahnya distrap dikit lah gitu ya. Oke, nah ini keranjang belanja. Kalau kita apa narasikan di apa namanya kehidupan kita, kita juga setiap bulan mungkin kalau yang baru misalnya teman-teman perempuan yang dulu mungkin hanya cukup sabun muka, sekarang mungkin skincare. Bahkan mungkin hal-hal yang lain ya, Netflix, kemudian macam-macam itu menjadi keranjang belanja yang menjadi karakter orang-orang sekarang. Nah, ada yang namanya CPI. Nah, ini bahasa Indonesianya itu IHK. IHK itu adalah indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini adalah cerminan dari kebutuhan belanja orang-orang apa namanya pada umumnya. Dan ini juga menjadi salah satu parameter kalau kalian baca berita-berita konstruksi dari apa namanya penetapan gaji buruh itu memperhatikan indeks harga konsumen. Nah, ini menarik. Bahkan di dalam komponen gaji seorang buruh, misalnya itu sampai ada yang menyebutkan ganti sepatu 1 kali atau 2 kali seperti itu. Padahal kan ada ternyata orang pakai sepatu itu bertahun-tahun gitu ya. Tapi itu menjadi keranjang belanja dari penetapan salah satu penetapan besaran gaji seorang buruh. Ya. Nah,
Jadi pertama kita harus langkah-langkahnya diantaranya yaitu adalah tahu tentang harganya, kemudian juga tahu tentang biaya jasa dan ininya, dan kemudian yang biasanya dibeli. Dan dari mana datanya? Dari Biro Pusat Statistik. Nah, maka ketika kita mengukur kebutuhan biaya hidup, ya, atau bahkan nanti kalian misalnya menjadi pengusaha ya, jadi dan diantaranya mungkin kalau kalian mungkin menjadi bagian serikat pekerja, jadi kalian seandainya memang meminta gaji lebih, kalian harus sampaikan itu kepada dewan apa namanya pengusaha tersebut ya atau perusahaan tentang mengapa kalian harus dinaikkan gaji. Dan misalnya contoh sederhananya saya bawalah, kalau kenapa uang saku mahasiswa harus naik misalnya. Maka kalian perlu menjelaskan karena memang ada kebutuhan yang harus beli. Sekarang misalnya internet, karena semua komunikasi via internet, ada pelajaran yang mata kuliah yang disampaikan secara Zoom. Nah, itu kan artinya keranjang belanjanya nambah. Ya, jadi salah satu mungkin kebutuhan mahasiswa sekarang adalah internet. Ya, zaman saya dulu nggak ada, ya. Jangankan internet, mungkin pulsa saja. Ya, apa namanya zaman dulu. Kalau sekarang mungkin internet dibandingkan pulsa. Kemudian temukan harganya, dijumlahkan, ya. Kemudian pilihlah basis tahun, ya. Kemudian habis itu kita bisa mengukur indeks harga konsumen dan ini kita juga bisa mengukur tentang adanya inflasi gitu ya. Inflasi itu karena kita memutuskan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kan ini menarik. Kalian kalau mau tahu di antara pekerjaan pemerintah daerah misalnya ya dalam menetapkan upah minimum regional misalnya tingkat provinsi, kabupaten dan bahkan misalnya kalian di dalam sebuah perusahaan misalnya. Ketika kalian menetapkan berapa gaji karyawan kita di tahun mendatang, itu kita pasti memperhatikan yang namanya inflasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Jadi, misal ada dua barang yang sering menjadi apa namanya karakter pembelanja konsumen. Ada hot dogs, ada hamburger. Misalnya 4 hot dogs dan 2 hamburger. Maka yang pertama kita harus tahu harganya. Ini tahun harga di 2013, 14, 15. Ini ibaratnya lah ini kenaikannya hampir 100% tiap tahunnya ya. Jadi $1, $2, $3. Kemudian hamburger juga sama. Setiap tahun naik $1. Nah, kemudian kita kalikan dengan jumlah barang. Kalau jumlah barang kan tidak berubah ya. 4 hotdog tetap sama, tapi kalian lihat harganya itu berubah ya. Nah, ini step 3. Akhirnya ketahuan harga yang setiap tahunnya yang telah dikalikan jumlah barang. Kemudian ketika kita apa namanya dapatkan angkanya, maka kemudian kita hitung berbasis tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2014 terjadi inflasi sebesar 75%, sedangkan dari 2014 ke 15 ada terjadi inflasi 43%. Dan itulah bagaimana inflasi itu dihitung gitu ya. Jadi berbasis tahun sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tingkat inflasi? Artinya persentase perubahan dari harga indeks harga-harga dari sebelum tahun sebelumnya ya. Nah, sebenarnya selain Consumer Price Index itu ada indikator indeks harga konsumen lain namanya Producer Price Index. Nah, ini menarik. Kalau tadi kan konsumen, ada namanya PPI. Ini menarik. Karena apa? Kalau kalian lihat keranjang belanjanya konsumen itu kayak kebutuhan-kebutuhan konsumtif ya. Tapi kalau kalian lihat bagi seorang pengusaha, mereka itu juga punya keranjang belanja ketika untuk usahanya ya kan. Di antaranya apa? Biasanya yang dibeli oleh sebuah perusahaan, gaji pegawai. Nah, ini. Jadi kalau ekonomi lesu sebenarnya atau ekonomi sedang tinggi atau gara-gara Gen Z ini suka minta gaji tinggi dulu gitu ya. Itu kan akhirnya membuat keranjang belanja dari perusahaan atau producer price index ini kan semakin membengkak dan itu menjadi salah satu hambatan. Dan salah satunya juga sewa. Saya juga bahkan apa namanya melihat praktek nyata ya. Jadi ada sebuah apa namanya cerita atau bahkan kolega yang mereka itu tidak mampu lagi buka bisnis karena uang sewanya naik terus.
Artinya apa? Bisnisnya akhirnya stop. Karena apa? Karena ketika biaya sewanya naik dan dihitung per bulannya, maka lebih banyak pengeluaran dibandingkan pemasukan. Sehingga akhirnya ditutuplah cabang tersebut. Itu sering terjadi ya. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang berkaitan ya, dan juga menjadi salah satu hal yang penting dalam mengubah CPI, nah, Producer Price Index. Dan ini juga menjadi catatan berapa banyak perusahaan yang mengalihkan atau bahkan perusahaan yang mau investasi itu bergeser ke daerah-daerah lain yang memiliki indeks harga produsen yang lebih rendah. Ini fenomena terjadi ketika banyak pabrik yang mulai pindah daripada Karawang ya atau dari Jabodetabek itu ke beberapa pulau Jawa yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan akan banyak pabrik-pabrik di daerah-daerah yang lebih pelosok atau bahkan Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena mereka di sana secara ongkos produsennya bisa jadi lebih rendah dibandingkan Jabodetabek. Nah, itu contoh ya. Itu contoh ya. Jadi itu salah satu juga. Maka teman-teman kalau mungkin nggak bisa buka usaha di kota, pertimbangkan buka usaha di desa. Gitu ya. Nah, ini adalah tipikal basket atau istilahnya bukan basket bola ya. Basket tuh kayak keranjang belanja maksudnya. Barang dan jasa yang secara apa namanya statistik sering digunakan oleh pada umumnya manusia, yakni di Amerika ya. Dan ini menarik teman-teman. Dan inilah juga yang 41% itu adalah rumah, transportation, dan food and beverage. Jadi kalau kalian punya uang, ya, maka misalnya ya nanti saya tanya lah yang apa namanya berapa persen bayar kos dari keseluruhan uang saku yang diberikan orang tua. Nah, nanti saya tanya kira-kira bisa jadi hampir sama misalnya ya. Jadi 1 juta misalnya 500 buat kos, 500.000 lagi buat makan sehari-hari. Bisa jadi. Tapi ini perlu juga apa namanya survei di tempat-tempat lain juga untuk perbandingan. Kemudian transportasi. Ini juga sama, terlebih ketika memiliki rumah yang jauh dari kota atau tempat kerja, tempat kuliah, pasti kalian akan merasa juga bahwasanya ini bagian dari pengeluaran yang sangat sangat apa namanya diperhitungkan lah ya. Tiap hari harus belanja bensin sekian. Belum juga kalau apa namanya itu tiap hari ya ada beberapa orang yang pakai kereta ya Solo Jogja. Kemudian ada yang kalau Jakarta misalnya dia pulangnya Sabtu Minggu gitu ya. Itu pasti biaya transportasi ya dan lain sebagainya. Dan yang lainnya adalah ini ya. Oke, jadi itu beberapa yang menjadi catatan. Oke. Nah, ada hal yang menarik dalam penghitungan Consumer Price Index ya. Jadi ada beberapa masalah karena tidak bisa dipecahkan oleh penetapan indeks harga konsumen tadi. Contohnya adalah substitution bias atau bias substitusi. Jadi ini sering artinya ketika kita pemerintah ya ataupun kampus misalnya menetapkan hal tersebut, misalnya misalnya contoh gini, kita menetapkan mahasiswa itu mendapatkan subsidi. Nah, oke. Subsidinya berupa apa? Subsidi berupa kuota internet 100.000 misalnya. Nah, kemudian biaya substitusi itu contohnya itu contoh. Nah, ini ya, nih yang kedua, saya pengen jelaskan yang kedua. Yang kedua mana? Consumer substitute toward goods that have become relative less expensive. Jadi para konsumen itu kecenderungannya adalah melakukan substitusi barang ke harga yang lebih murah. Contoh misalnya ya, kita tetapkan bahwasanya kuota internet sebagai gaji. Nah, misalnya ya, siapa tahu mahasiswa Sobron atau istilahnya mahasiswa lah waktu zaman dulu COVID itu sangat identik ya apa namanya ada apa namanya gratis kuota buat mahasiswa 100.000. Nah, pertanyaannya 100.000 ini waktu itu ditetapkan pemerintah dengan apa? Misalnya 100.000 kuota internet sebulan Telkomsel. Nah, ketika kalian dikasih 100.000, kemudian penetapannya itu berdasarkan ketetapan adalah Telkomsel, pertanyaannya apakah kalian akan membelikan kuota internetnya Telkomsel?
Beberapa orang ada yang berpikir saya akan beli yang lebih murah. Nah, misal contoh XL, harganya 80.000. Ya, padahal ditetapkan adalah 100.000. Nah, ini kan bias akhirnya. Jadi penetapan tapi realisasinya kalian nyari yang lebih murah gitu. Contoh misalnya ditetapkan makan daging bagi mahasiswa. Berapa makan siang gratis mahasiswa misalnya jadi keranjang konsumsinya 20.000 per hari gitu ya. Ternyata kalian nggak mau, wah 20.000 buat beli daging, tapi kalau bisa saya makan 3 kali ya, padahal itu buat makan sekali. Tapi kalian tidak mau belikan daging, kalian belikan yang murah, tapi kalian bisa makan lebih sering. Nah, misalnya seperti itu tuh contoh. Jadi substitution bias. Jadi salah satunya pasti mengganti dengan yang lebih murah. Misalnya mobil, misalnya Toyota, tapi akhirnya dibelikan mobil Cina yang mungkin harganya lebih murah. Nah, itu kan artinya secara keranjang belanja kan tidak match ya. Oke. Kemudian kadang-kadang harga juga tidak berubah secara proporsional. Ya, jadi apa namanya? Ketika kita anggarkan misalnya bahwasanya kenaikannya 10%. Nah, ternyata harganya tuh naik 5% aja, bukan 10%. Nah, ini contoh ya. Jadi proporsionalnya di lapangan itu terkadang berubah. Sudah kita tetapkan, udah kita antisipasi, tapi di lapangan harga itu ternyata bisa lebih mahal atau bisa lebih murah dari yang sudah ditetapkan di indeks harga konsumen. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti ini ada di kisi-kisi. UTS saya sering, karena ini sangat penting. Mengkritisi teori atau apa namanya cara pengukuran biaya hidup menggunakan indeks harga konsumen, karena substitusi bias ini sering berlaku. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang fenomena ekonomi itu bisa kita lihat dari berbagai macam sudut gitu ya. Nah, contoh itu ya beberapa ya ke apa namanya kekurangan dari indeks harga konsumen. Kemudian yang kedua adalah adanya barang yang baru. Nah, adanya barang yang baru itu kemungkinan juga bisa mengubah apa namanya konstruksi dari keranjang belanja tadi. Misalnya contoh adalah mobil misalnya ditetapkan gaji misalnya adalah kepala badan gitu ya. Kepala badan itu adalah satu mobil misalnya ya. Mobil dinas pabrikan Jepang misalnya. Tapi ternyata sekarang ada banyak mobil listrik. Ada yang namanya, oh ya, sepeda listrik misalnya ya. Ada sepeda listrik. Ada barang-barang baru yang jadi pilihan, oke saya nggak mau pakai motor lagi. Saya mau pakai motor listrik. Yang saat ini tuh sangat murah ya. Harganya bahkan separuh dari harga motor biasa. Itu motor listrik. Ya, saya nggak tahu kualitas dan lain sebagainya, belum di compare secara ini ya. Tapi saya tadi juga pagi-pagi lewat ada seorang polisi itu beliau berangkat untuk menertibkan lalu lintas, dia pakai motor listrik. Ya dia namanya. Wah, ini saya polisi aja sudah pakai motor listrik. Ya, nah itu artinya apa namanya sangat-sangat mengubah gitu ya. Bahkan misalnya motor listrik itu 6 juta, 7 juta, padahal motor-motor fosil itu sekitar 15 sampai 20 juta ya, Beat dan lain sebagainya. Oke. Itu satu. Jadi itu juga membuat bias adanya barang baru. Dan sekarang kalau kalian tahu juga laptop-laptop dan lain sebagainya, kalau kalian ngomong merek-merek besar, iPhone macam-macam, ternyata kan ada produk-produk baru ya, murah sekali. Misalnya kalau ada yang ngomong pasti harus pakai iPhone, fotonya bagus. Tapi kan ada merek-merek HP yang fokus di foto, tapi harganya nggak semahal iPhone. Nah, contoh gitu. Mungkinkah Samsung lah atau apa ya? Kalau Samsung itu layar layar Androidnya sebenarnya ya. Mungkin nah ini nggak tahu lah. Ini perempuan yang tahu ya kamera ya. Oppo, nah misalnya Oppo gitu ya. Oppo kan meniru Apple tapi nggak se nggak ini ya nggak se apa namanya meskipun tapi sudah semakin mendekati. Nah, oke, kemudian yang ketiga adalah unmeasured quality change ya. Bisa jadi juga harganya itu adalah tetap tapi kualitasnya berubah. Nah, ini mirip yang saya sangat ingat tuh dinarasikan dengan baik ketika Pak Sandiaga Uno itu kampanye ya.
pas beliau jadi wapres yang mengomentari tentang fenomena kenaikan harga atau biaya hidup. Di antaranya dia mengatakan tempe sekarang ini tuh setipis kartu ATM. Nah, misalnya. Jadi tempenya harganya berapa? Oh, tetap sama kok 500. Tapi lihat bentuknya. Bentuknya udah semakin tipis. Dulu tempe 500 tuh mungkin masih agak tebel ya. Setengah senti atau apa ya. Sekarang udah kayak bahkan ada yang itu 500 tapi udah kayak keripik tempe gitu ya. Artinya apa? Ini sebenarnya 500 tapi kualitasnya, nah kalau misalnya kita netapkan, oke, keranjang belanja mahasiswa, beli lauk tempe sehari, berapa? 500 kali 3 gitu ya. Cuma ternyata tahun depan itu ya tetap sama 500 tapi tempenya semakin kecil. Nah, ini kan artinya ada ketidaksinkronan gitu ya, realitas barang yang di luar dengan harga keranjang belanja yang tetapkan gitu. Makanya unmeasured quality change. Dan ini sering juga menjadi salah satu solusi dari pedagang yang tidak mau menaikkan harga gitu ya. Takutnya konsumennya kabur, akhirnya mereka mengakali dengan mengurangi kualitas. Ya contoh misalnya mie-nya berapa Pak? 5.000. Oh ya bakso misalnya ya. Emang ada bakso 5.000? Ada 5.000 bakso ya. Bumbunya micin sama besar baksonya itu isinya tepung semua. Kan itu namanya bukan bakso, itu namanya tepung, bukan bakso. Tapi itulah artinya jadi miss ya, ada permasalahan di situ. Oke. Nah, ada penghitung selain indeks harga konsumen ya. Ini GDP deflator itu udah pernah kita sampaikan di sebelumnya. Dia adalah perpaduan antara real GDP dan nominal GDP. Artinya menjadi GDP deflator. Itu juga menjadi salah satu hal yang paling menarik yang membedakan ya. Nah, ini menarik lah, langsung aja kalau memang sama, kalau sepertinya hampir sama, berarti apa sebenarnya yang beda? Nah, yang beda itu ternyata lihat di kalimat kedua ya. Yang kedua itu adalah kalau GDP deflator itu adalah semua harga-harga dari barang jasa yang diproduksi domestik. Nah, domestik itu artinya apa? Kalau ada keranjang belanja yang dibeli dari luar negeri, iPhone, macam-macam ya, kan tidak diproduksi dalam negeri, itu tidak masuk ke GDP deflator. Mobil Cina, mobil listrik gitu ya, hampir semuanya mainan anak-anak made in Cina itu nggak masuk ke GDP deflator. Masuknya kemana? Ke CPI. Nah, kalau CPI ini semuanya menggambarkan tentang harga dan barang jasa yang dibeli konsumen, mau itu diproduksi dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, ini makanya kadang-kadang, nah menariknya kalau kita diskusi ya tentang kebutuhan misalnya konsumen masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif. Nah, itu yang sebenarnya yang membahayakan adalah ketika yang mereka konsumsi itu adalah produk-produk buatan luar negeri, gitu kan. Buat pamer-pamer lah, buat macam-macam. Itu kan akhirnya memperkeruh ya situasi bisnis dalam negeri ya, dan juga lebih menguntungkan pihak luar negeri gitu ya. Karena ya artinya kalau misalnya penduduk Amerika berarti barang-barang dari Cina ini ya dihitung dalam CPI misalnya ya. Misalnya LCD Cina dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu perbedaan dari GDP deflator dan CPI. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian ini beberapa perbandingannya ya, ini yang saat ini diinikan. Kalau ini sudah ditentukan bedanya. Kalau deflator itu apa yang diproduksi memang di tahun itu, kalau ini sudah ditentukan. Nah, ini beberapa perbandingan CPI sama GDP deflator. Artinya sebenarnya ini dua ukuran yang bisa dipakai pengambil kebijakan ataupun perusahaan dalam menetapkan gaji tadi. Ya, ini CPI biasanya berada di atas. Ya, kalau kayak gini yang paling suka ya pakai CPI supaya gajinya tinggi gitu ya. Dan GDP deflator sebagai pertimbangan lainnya. Oke. Nah, ini menarik. Kita juga bisa maka kita ketika membandingkan ya kekayaan dari satu tahun ke tahun yang lain, itu kita bisa mencoba mengukurnya bisa lebih relevan dengan mengurangi efek-efek samping seperti inflasi dan lain sebagainya.
Nah, jadi contoh karena apa? Karena rupiah ataupun dolar itu dari waktu ke waktu berbeda, ya. Harganya sekarang sampai saat ini tuh berbeda. Harga rumah, harga tanah itu berbeda-beda. Ya dulu mungkin puluhan juta sudah bisa beli rumah, sekarang hampir tidak ada dan semuanya ratusan juta. Bahkan kalau misalnya kalian pergi ke Jakarta dan lain sebagainya, mungkin sudah nggak ada seratusan juta. Adanya adalah ember-ember, ya. Ember-ember artinya miliaran gitu ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. eh ada caranya, tapi nanti saya coba carikan di ini ya, carikan di buku sebagai gambarannya. Nah, salah satu pemicunya itu adalah diantaranya nominal interest rate sama real interest rates, ya. Nah, ini adalah suku bunga artinya. Ada suku bunga nominal, ada suku bunga real. Nah, suku bunga nominal ini dia adalah apa namanya memasukkan aspek inflasi dan ini menariknya. Saya harus bercerita ini ya karena mungkin ini juga yang menjadi landasan dari apa namanya eh, kenapa bank-bank itu kan mereka tuh pada dasarnya selalu berpatokan pada suku bunga ya dan ini penting sebenarnya teman-teman dan kenapa mereka dan kalau banyak studi itu ya bahkan saya sering baca bank itu kenapa sih kalau ekonominya meskipun lagi buruk tapi mereka tetap bisa survive yang bank-bank besar ya jangan bank yang kecil atau koperasi-koperasi yang kecil yang manajemennya ini karena mereka sebenarnya udah menerapkan sistem penetapan bunga yang berbasis nominal. Jadi mereka tuh memasukkan aspek inflasi. Jadi hampir tiap tahun yang kita cicil itu semakin banyak, semakin besar, ya karena mereka memasukkannya nominal interest rate. Jadi memasukkan aspek inflasi dalam penetapan cicilan dari pinjaman berbunga yang diberikan oleh bank-bank konvensional gitu ya, atau lembaga keuangan konvensional. Nah, mereka itu tidak menggunakan yang real. Nah, kenapa? Yang real itu sebenarnya lebih rendah. Kenapa? Karena real itu menghilangkan aspek inflasi atau suku bunga. Jadi apa namanya? Jadi suku bunga misalnya 5% dikurangi inflasi, maka menjadi misalnya inflasinya 1%, jadi tinggal 4% harusnya. Tapi kadang-kadang yang prakteknya bank itu nggak mau lebih rendah. Mereka pakai alat atas landasan manajemen resiko. Mereka menggunakan interest rate, memasukkan aspek inflasi. Sehingga suku bunga 5% ya ditetapkan 5%. Padahal di situ ada unsur inflasi. Dan sehingga studi-studi menyebutkan bahwasanya lembaga keuangan itu relatif stabil ya ketika mereka sudah membuat perencanaan jauh-jauh hari. Sehingga akhirnya mereka itu adalah masih survive sampai sekarang. Gitu ya. Oke. Nah, ini ya nominal pasti exceeds melebihi ya. Apa namanya dan ini adalah salah satu ya tidak selamanya bergerak berbarengan ya. Ini karena efek inflasi. Real interest rate exceed the nominal kalau itu terjadi. Nah, real interest rate itu kalau terjadi deflasi. Kemarin Indonesia pernah mengalami deflasi ya. Apa namanya? Beberapa bulan akhirnya beberapa negara harga itu turun itu ya. Nah, ini menarik ini pernah terjadi itu ketika deflasi. Tapi ketika inflasi maka yang berlaku sering adalah apa namanya nominal yang melebihi realnya. Nah, ini nominal, ini real. Dan mereka itu para perbankan itu menggunakan yang atas nih. Ya, jadi kalian mereka itu makanya seharusnya di syariah itu selalu dibuka kalau ditetapkan di awal ya. Dan kita juga harusnya mampu menego sedemikian rupa supaya mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak boleh berubah. Tapi kalau konvensional mereka itu floating. Floating itu kita dibiarkan mengambang. Tahu-tahu harus bayar cicilan. Walaupun itu apa namanya akhirnya sangat membengkak ya dan membebani. Ya, oke. Nah, kemudian sebelumnya ini sebagai penutup akhir ya. Sambil nanti kita ini kan kita sedikit baca buku. Nggak lama kan ya Insya Allah sebentar lagi ya kita lihat beberapa ini apa namanya catatan di sini dalam buku ini sudah saya ceritakan. Nah, ini yang apa namanya menarik ya.
eh paling banyak housing. Maka saran saya teman-teman harus punya mimpi dan juga usaha lah punya rumah ya, karena itu akan sangat mengurangi beban biaya dan inilah pentingnya rumah gitu ya, housing. Ya rumah nggak harus mewah sebenarnya, yang penting kecil nggak apa-apa, yang penting dia bisa mengurangi beban biaya ya. Dan itu mungkin mahal banget di kota-kota besar. Dan tapi ya sebenarnya bagi kita ya sebenarnya bukan masalah. Lagi-lagi sebenarnya bukan, kemarin sudah sering saya sampaikan harga itu akan mempunyai kecenderungan selalu naik. Tapi yang lebih penting adalah kita punya pekerjaan untuk bisa kita menghidupi kehidupan kita gitu ya. Jadi yang penting bekerja dulu. Jadi bukan masalah harga dulu. Oke. Nah, kemudian ada transportasi dan makanan dan minuman. Dan mungkin juga di antaranya, dan sebenarnya housing ini juga ya ada yang menarik kan, sekarang itu rumah kecil aja udah kayak bisa mewah sekali, atau bahkan rumah-rumah besar tapi bisa di manage dengan baik, bisa menampung lebih banyak orang juga dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang ini tadi sudah saya sampaikan ya, bias substitusi tadi, apa namanya, contoh adalah yang apa namanya, kalau sebenarnya harga itu naik, maka mereka akan mencari harga yang lebih lebih murah gitu, atau bahkan juga mereka itu mengurangi biaya belinya gitu ya. Nah, itu artinya tadi ya, do not change proportionally. Jadi misalnya kalau seandainya harganya naik, ya sudah kita beli satu aja. Kalau dulu beli dua, sekarang beli satu. Artinya kan harusnya ketika apa namanya ditetapkan kan harusnya sesuai ya, tapi di kenyataannya berbeda. Ya, ah, contoh ya misalnya dalam basis tahun yang ditentukan, nah ini misalnya kita jelaskan ya. Seandainya apel itu lebih murah dari pir, maka lebih pilih apel dibanding pir. Padahal sudah ditentukan bahwasanya di basketnya tadi, keranjang basketnya tadi, atau apa namanya, BPS atau Biro Pusat Statistiknya, dia itu menentukan apel lebih banyak daripada pir. Tapi ya terjadi shift gitu ya, karena harganya lebih lebih murah. Dan ini menarik sih. Sedangkan ekonomi Cina kenapa sangat naik? Karena mereka sangat concern dengan harga. Harga murah itu orang bisa membuat orang berpaling gitu ya. Oke, kemudian ada barang baru gitu ya. Contoh waktu itu fenomena Apple dan iPod ya. Dulu Apple itu adalah pemutar musik dulu sebelum sekarang dikenal sebagai gadget canggih gitu ya. Terus ada namanya iPod. iPod tuh buat putar musik dulu. Ya, ada dulu zaman tahun 2000-an itu ya. Itu juga salah satu teknologi yang membuat orang beralih. Kemudian ada quality yang berubah. Itu juga sama. Contoh paling gampang tadi lah, tempe setipis ATM ya. Oke. Oke, ini GDP, BDP, oke. Kemudian ini salah satunya kemarin cara menghitung ya. Maka ada cerita tentang manakah yang lebih kaya, siapa orang terkaya di muka bumi ini. Kira-kira Jeff Bezos atau Korun. Nah, ini menarik ini. Bagaimana cara menghitungnya? Itu bisa dihitung lewat apa namanya, kita membandingkannya dan mengukur efek inflasi ya. Nah, itu diantaranya seperti itu. Contoh adalah, nah ini ya, ini adalah fenomena sebuah film. Ini namanya film Star Wars ya. Dan ini waktu itu dianggap sebagai salah satu film yang pendapatannya paling tinggi sepanjang sejarah ya, dan juga Black Panther gitu ya. Nah, sekarang udah ada Black Panther 3 itu ya. Nah, tetapi kalau kita hitung ulang gitu ya, hitung ulang dengan mengkoreksi dampak dari inflasi, dampak inflasinya dihilangkan, itu ternyata yang nomor satu itu adalah bukan film-film Hollywood saat ini, tapi adalah film namanya Gone with the Wind ya. Kemudian baru Star Wars, baru ini. Nah, kenapa Star Wars-nya yang awalnya diperkirakan nomor satu kok jadi turun 11? Karena kalau kita membandingkan ya, kenapa sih kok bisa beda? Kok bisa Pak, kan apa namanya, jumlahnya udah jauh besar. Fenomena yang bisa menjelaskan adalah ketika zaman dulu apa namanya, tidak ada yang namanya televisi di rumah.
Ya orang kalau nonton itu ke layar tancap dan harus ke lokasi bioskop gitu ya. Dan hampir di tahun 1930 tuh hampir 90 juta itu pergi ke sinema setiap minggu. Dan nggak ada, belum ada TV ya. Kalau sekarang kan orang ke TV, apalagi sekarang udah banyak apa namanya Netflix dan sebagainya, yaitu menjadi salah satu tantangan juga untuk pebisnis bioskop gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga itulah perbedaannya kenapa film zaman dulu menjadi lebih eh, memiliki keuntungan atau dinilai lebih sukses ya dalam pendapatannya ketika kita hilangkan faktor inflasi. Nah, kemudian fenomena regional differences in the cost living. Jadi BPS bahkan kita juga bisa mengetahui bahwasanya ini juga strategi sih teman-teman nanti bahkan memilih hidup di mana dan mungkin kenapa Solo, kenapa Jogja, pengen ke Jakarta, Semarang. Atau kalaupun kalian nanti ditugaskan ya kita kadang-kadang nggak bisa milih kadang bisa enggak gitu kan. Wah saya dipindahkan Pak ada tugas negara atau tugas kantor harus ke sana. Tapi yang mungkin bagi kalian yang pernah ngambil pelajaran ekonomi, yang kalian perhatikan adalah adanya perbedaan biaya hidup disebabkan karena perbedaan regional atau perbedaan daerah. Ya, kita sering sebutlah kadang-kadang biaya di apa namanya, sering ada saya punya mahasiswa di apa namanya di Papua gitu ya, males balik Papua Pak, mahal-mahal di sana gitu. Di sini lebih murah dan lain sebagainya. Jadi ini juga kita lihat apa namanya dari apa gambaran perbedaan ini tahun 2016 ya sekitar 8 tahun yang lalu itu antara biaya cost living antar negara-negara bagian di Amerika. Nah, kalian lihat di sini ada perbedaan yang mencolok ya dari atas ke bawah dan ini menjadi apa namanya contoh misalnya Maudy Ayunda misalnya dia kuliah di Columbia University itu berada di sini ya. Jadi dia termasuk kota dengan biaya hidup yang paling tinggi, bahkan di atas New York. Ya, kalau bukan misalnya itu kampusnya mau di Ayunda. Tapi kalau misalnya Pak saya pengen kuliah di Amerika, tapi kira-kira tidak banyak pengeluarannya ya, cari jangan di kota-kota ini, New Jersey, New York gitu ya, Colorado. Maka pilih yang ini Iowa. Nah, ini agak pelosok gitu ya, tapi bisa jadi lebih banyak terbuka beasiswanya ini Tennessee ini agak pelosok juga ya. Ini salah tahu saya sih kota asalnya Taylor Swift, Tennessee. Ya, ini kota-kota apa namanya orang aliran musik country, itu Tennessee gitu ya. Kentucky Fried Chicken malah di sini ya, pojok gitu ya. Kentucky apa namanya dan sebagainya. Semakin turun semakin biayanya murah. Oke, ya kalau misalnya ya Klaten Ujung gitu ya, bukan ya. Atau mana lah mungkin ya Karanganyar, Ngargoyoso itu mungkin lebih murah biayanya ya. Oke, nah ini macam-macam saya apa namanya? Karena sudah berlangsung setengah jam ya, banyak hal sebenarnya bisa didiskusikan ya. Suku bunga bahkan kalau yang sebelah sini tuh kayak gambaran ya, kalau terjadi inflasi 6% inflasi, 10% inflasi gitu ya. Kalau zero inflation tuh kita harus melihatnya dari beberapa aspek. Berapa kenaikan harga dan apa yang kita bisa beli dengan harga tersebut. Kalau deflasi, ada yang namanya deflasi juga. Ketika harga turun ya, harga turun sehingga saya mengamati contoh itu kalau nggak salah harga gas yang turun itu. Dulu itu rata-rata 220 per tabung besar, sekarang mungkin di 205 dan sebagainya. Dan itulah harga-harga yang ada di masyarakat gitu ya. Fenomena harga lah ya, kadang naik, kadang turun. Dan itulah yang menjadi diskusi kita ya, apa namanya? eh jadi macam-macam inflasi, kemudian hal-hal yang lainnya yang berpengaruh kepada biaya hidup. Nah, oke, baik mungkin hari ini sampai situ saja. Saya tidak banyak ya, karena mungkin juga akan kurang produktif kalau misalnya terlalu lama. Ya, sebentar ini ada ini ini Rafli Ardiansyah. Oke, Pak saya hadir ya. Ini kita coba dengarkan lagi. Baik, sebelum kita tutup, ini saya coba panggil lagi, tapi saya pakai pertanyaan ya. Oke, Vito Yudo Wicaksono hadir.
Pak, hadir, hadir. Yang mana? Ini Pak, ini Pak. Oh, ini Vito. Oke, pertanyaannya. Biar. Nah, ini bonus pertanyaan ini. Oke, nah tadi kita bahas tentang apa namanya? Kalau kamu sebagai apa namanya mahasiswa itu ya Vito, kalau dari uang saku atau apa yang kamu punya uang bulanan itu proporsi paling besar itu dibelanjakan buat apa? Buat makanan, Pak. Buat makanan. Oh, kenapa tidak dengan tempat tinggal atau kos-kosan? Karena saya ngelaju. Oh, ngelaju. Oh, kok ngelaju? Oke, 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 bagus. Ya, memang sih ngelaju. Gimana kalau transportasi? Lebih mahal transportasi, biaya bensin atau biaya makan? Kalau saya makan, Pak. Oh, Transportasi makan. sudah difasilitasi oleh orang tua, Pak. Oke, ya, boleh lah. Oke, setuju. Terima kasih. Ini udah saya ubah. Zeta Zenia. Fahri Hakim, Pak Fahri. Hah? Zeta Zenia. Hadir, Pak. Yang mana? Gambarnya kok langit-langit ya? Kamunya di mana? Oh ya, itu oke. Udah bangun. Oke, pertanyaannya adalah ini harus tanya-tanya nih mahasiswa yang ini nih. Maaf ya. Oke, kamu aslinya mana? Solo, Pak. Solonya mana? Solonya itu Fajar Indah. Oh, Fajarinda. Oke. Nah, pernah nggak berkunjung ke sebuah daerah dan menemukan harga-harga yang biasanya kamu beli di sekitaran Fajar Indah itu berbeda? Pernah Ah, di mana itu lokasinya dan beli apa? eh beli makanan yang lebih murah di Ngemolong. Oh, di Gemolong apa? Makanan apa? Ya, makan nasi lauk gitu, Pak. Oh, nasi lauk. Oke, enggak sih, oke. Ya bahkan mungkin mie ayam gitu ya. Itu jangan beda lagi banget ya. Mie ayam mungkin di Solo itu 10.000 paling ini ya. Tapi kita ke daerah Wonogiri mungkin 6.000 masih menemukan. Saya pernah ketemu juga di Jalan Sukoharjo Ujung ya. Itu mie ayam 6.000 gitu ya. Mie ayam sakwajan, macam-macam lah ya. Oke, terima kasih, Seta. Oke, nah, kita ubah jadi 3. Rafli Ardiansyah. Ini yang tinggi nih, kelas A. Hadir, Pak. Oh, mana wajahnya? Hadir, hadir. Oke, pertanyaannya adalah apa namanya? eh tadi ya, apa namanya? Menurutmu, eh kalau kamu nanti memilih kota untuk bekerja ataupun untuk hidup, itu pertimbanganmu itu apa? Biaya sih, Pak. Biaya apa? Biaya hidup. Biaya hidup. Karena tiap kota berbeda atau sama? Berbeda, Pak. Contohnya? Contohnya kalau Solo kan murah-murah, Pak. Kalau Nah, misalnya pindah di Karawang tuh mahal-mahal. oh iya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mukti Mauludin. Mukti, ini memang udah ngantuk ini kayaknya. Oke, Talita Anidia. Mungkin dia hadir ya. Talita masih minus. Agil Priyatno. Hadir, Pak. Siapa nih Agil? Oke, loh, kamu di Corbuzier kamu. Di Corbuzier. Oke. Nah, tadi ya ada beberapa masalah dalam penentuan indeks harga konsumen ya. Ada kecenderungan-kecenderungan konsumen yang di antaranya terjadi dan itu bisa tidak sepenuhnya tepat dalam keranjang belanja atau indeks harga konsumen. Kira-kira sebutkanlah salah satu masalahnya. Mungkin dari segi keinginan
konsumen itu dalam Lebih suka memilih barang yang mana? Lebih i- suka cari yang murah atau cari yang mahal? kalau saya sih tergantung kualitas. Oke, tergantung kualitas ya. Ya, Tergantung kualitas. Oke. Kalau ada kualitasnya sama tapi lebih murah, eh milih yang lebih murah. pasti ya itu sering terjadi ya karena memang kualitas ini suatu lambat laun itu bisa berubah juga gitu ya. Artinya misalnya eh, kemarin ya mobil-mobil Cina itu dikatakan tidak berkualitas, tapi seiring berjalannya waktu itu ada hal-hal yang kemudian mulai terbukti, misalnya ada kalau nggak salah tuh ada diskusi misalnya mobil Wuling itu ternyata lebih tahan banting, tahan apa benturan ya ketika kecelakaan. Dia bodinya nggak terlalu rusak dibandingkan mobil-mobil LCGC misalnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan hingga akhirnya kalau misalnya sudah bersaing kualitasnya atau hampir sama, mengapa harus dengan harga yang mahal? Oke, terima kasih Agil. Kemudian Rizky Fahrudin. Izin Pak dia Pak. Oh, izin ya. Izin. Izin ke Ya kamar Pak. mandi. Bukan Pak. Itu apa? Lagi Cek kesehatan di Brebes Pak. Oke, Fatin. Muhammad Al-Fatin. Mana? Enggak ada. Oke. Nanti Ulma. Imal Kisti. Hadir, Pak. Mana wajahnya? Oh iya 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 iya. Oke, mana? Oke, pertanyaannya misalnya dalam apa namanya hal-hal yang lain. Kamu asli mana? Pati, Pak. Pati. Em, Iya. di manakah kabupaten di sekitar Pati yang biaya hidupnya lebih murah? Eh, Tayu. Hah? Tayu. Payu itu kecamatan. Iya. Oh, kenapa di situ lebih murah? Karena masih pelosok mungkin, Pak. Masih pelosok. Sedangkan kamu di mananya? Pati mana? Lebih sedikit ke kota. Ke Oke. Condong kota. Oke. Iya. Ya, semakin semakin ini ya. Nah, menurut saya juga bisa jadi teman-teman itu opsinya juga ya. Mungkin mempunyai usaha, pengen punya usaha, modal tidak cukup kuat. Maka sebenarnya salah satu opsi yang juga bijak adalah tidak memaksakan modal yang terlalu besar dengan meminjam banyak dari modal bank ya. Kalian bisa memaksimalkan ide untuk mengembangkan bisnisnya itu dari sebuah desa kecil dulu gitu ya. Karena biayanya nggak mahal. Kemudian kalian praktekkan teknologi kalian ini, kemudian kalian bisa jual beli online dan sebagainya itu akan semakin baik juga. Oke, terima kasih Ulma. Oke, Pati ya. Iya, Pak. eh Sekarang kelas B itu yang masih minus tadi Nailah. Ada nggak? Hadir, Pak. Mana ini terlambat tadi? Mana wajahnya nggak ada? Oke, ini baru oke. Apa namanya? Pertanyaannya adalah gimana ya gampang-gampang. Oke. eh Menurutmu biaya hidup itu eh yang bisa bikin mahal itu tuh biaya hidup yang dibelikan apa namanya kebutuhan terkait barang apa? Kalau beda-beda misalnya kalau di Jakarta atau di Solo atau dibandingkan tempatmu tinggal, kira-kira biaya yang kira-kira paling membengkak itu di aspek barang apa? Eh, Kalau di tempat tinggal saya, Misalnya ya enggak, maksudnya kalau kamu misalnya pindah ke kota besar dan sebagainya, kira-kira biaya belanja atau biaya bulanan yang paling banyak membuat bengkak pengeluaranmu itu di bidang di hal apa? makanan sih, Pak, kayaknya. Oh makanan, oh iya makanan salah satunya ya oke. Salah satunya makanan ya memang beda, beda ya. Misalnya warteg
Warteg itu akan kerasa juga ya, warteg Jakarta sama warteg Surabaya, warteg apa namanya daerah-daerah lain. Oke, terima kasih Naila. Sekarang yang lain, Nita Amelia Putri, Hadir, Pak. mana ini? Oke ya, udah join. Oke, Hadir. bagus. Nah, sekarang sebenarnya banyak tadi diskusi juga tentang apa namanya suku bunga ya, tapi saya nggak terlalu detail. Jadi memang kalau ada kenaikan harga itu bisa mengurangi kemampuan daya beli gitu ya. Jadi harga yang naik atau bahkan apa namanya apa yang kita bisa beli itu menjadi jumlahnya berkurang. Kemudian ada juga pembanding ya. Jadi ada efek inflasi lah dalam pengukuran biaya hidup. Nah, kalau kamu sendiri apa namanya? Contoh, mungkin saya salah satu ya, salah satu apa namanya? Salah satu masalah dalam penghitungan indeks harga konsumen tadi yang sudah saya sampaikan diantaranya adalah substitution bias. Jadi bias substitusi. Orang cenderung cari yang barang yang lebih murah. Orang cenderung mengurangi jumlah pembelian ya, baik sedikit atau lebih tinggi pembeliannya tergantung juga dengan apa namanya harga yang ada gitu ya. Misalnya contoh ditetapkan dua tapi belinya satu, itu kan jadi nggak sesuai dengan indeks harga konsumen ya. Kemudian diantaranya adalah salah satu problem dalam indeks harga konsumen itu adalah pengenalan produk baru. Jadi ketika ada produk baru itu selalu membuat itu fenomena keranjang belanja itu apa namanya berubah gitu ya. Nah, kamu sebagai perempuan kira-kira barang baru apa yang saat ini selalu ada dalam keranjang belanjamu saat ini? Misalnya bulanan harus beli ini, tapi itu suatu yang baru yang mungkin waktu SMA kamu nggak pernah beli, tapi sekarang harus selalu beli. Apa? Lebih ke barang-barang kayak skincare sama makeup sih, Pak. Karena kan dulu SMA nggak teratur pakai karena jadi setiap bulan tuh nggak harus pakai gitu loh, nggak harus beli. Kalau sekarang tuh harus beli gitu. Oke, ya, oke. Itu contoh ya, contoh hal baru. Dan nanti juga kalau skincare misalnya yang kamu beli itu ada perkembangannya nggak sih skincare sekarang itu? Misalnya kalau kamu beli skincare itu, kita kalau mau beli skincare, apa yang jadi pertimbangan? Lebih ke ingredients skincare-nya sama Mm-mm. apa yang dibutuhin sama kulit kita aja sih, Pak. Oh, bahannya. Iya, Pak. Oke, bahannya sama kesesuaian dengan kulitnya gitu ya. Kalau Iya. tujuannya ada nggak misalnya skincare untuk seperti ini, pakai skincare ini untuk tujuan yang lain gitu? Ada nggak pembagian skincare berdasarkan tujuan orang yang mau pakai gitu? Ada, Pak. Oh, contoh. Contohnya kan kayak kayak ada kulit geradakan atau gimana itu kan biasanya butuh eksfoliasi atau apa kayak gitu-gitu. Oh, gitu ya. Oke. Ya sekarang juga ada fenomena yang baru itu makeup artist ya. Makeup artist ini juga fenomena yang menarik walaupun itu belum terlalu apa namanya kelihatan, tapi menurut saya juga ada potensi itu make up artist ya, ada make up. Jadi apa menurutmu, kamu pernah di make up gitu? Memang make up itu masing ini ya, kadang-kadang kenapa menjadi satu fenomena sendiri karena bisa jadi gaya make up tiap orang bisa jadi beda-beda gitu ya. Jadi ketika ada orang yang punya keahlian khusus gitu ya, saya melihat memadukan unsur-unsur dari make up ini ini dicampur itu tuh hasilnya jadi beda dan itu menjadi keahlian khusus. Dan sekarang juga bahkan pernah dengar itu pelatihan tuh sehari misalnya bisa dia minta biaya 3 juta rupiah sekali melatih orang make up artist gitu ya. Itu contoh, itu juga fenomena. Walaupun apa namanya belum baku ya, kayaknya lebih kepada personal atau individu antar saling kenal, tapi itu juga opsi juga salah satu apa namanya jenis pekerjaan yang ada saat ini. Oke.
Jadi kecantikan menjadi semakin ini ya. Oke, sekarang Rafli Alamsyah. Ini udah bangun belum nih? Halo? Nah, ini tetap tidur kayaknya. Oke. Agung Nur Wahid. Ini Agung Nur Wahid. Jadi kayaknya ada sih. Nggak ada ya? Halo? Agung Hadir, Nur Pak. Oke, kalau Rafli mana wajahnya nggak ada. Hadir. Ah, ya ini udah hadir. Oh. Oke, di mana lokasi kamu? Di Gonilan. Gonilan. Oke. Oh, Gonilan deket sini. Allah, bisa telat kamu. Oke, kamu apa yang terjadi dengan telat itu? Baru bangun atau baru? Oke, pertanyaannya. Salah satu masalah dalam pengukuran indeks harga konsumen diantaranya adalah kualitas yang berubah. Jadi contoh apa namanya sering kita menemukan harga yang tidak berubah tapi kualitas barangnya yang berubah. Nah, berdasarkan pengalamanmu, barang mana yang harganya itu tidak mengalami perubahan tapi kualitasnya berubah, entah menjadi lebih sedikit ataupun lebih banyak. Ayo, Hmm, apa contohnya yang lain? Selain tempe yang menjadi semakin kecil. Jajanan ringan. Apa-apa jajanan ringan masih umum jawabannya yang apa contoh contoh apa itu contoh yang lain. Apa yang apa jajanan ringan apa yang kamu sering beli apa jajanan ringan apa Nabati. Nabati itu, Pak. oh iya nah berarti emang semakin kecil ya Iya, Pak. ya oke ya nah, berarti boleh lah harga nggak berubah tapi kualitas semakin berubah dan itu menjadi kurang ya, agak mismatch gitu ya. Oke, terima kasih. Berarti ini udah Agung Nur Wahid kita ubah jadi 3 ini. Oke, terus sudah cukup tinggal Rafli. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai bertemu Alhamdulillah, alamin. offline ya minggu depan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak.